warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Safitri. Saya dari Prodi KPI 4C. Dari sini saya ingin menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Tafsir Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi, yang mana dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Dr. Muhammad Syukri Ismail STH MA. Dan di sini tugasnya yaitu mencari satu hadis yang mana hadis tersebut menerangkan atau menjelaskan mengenai haji. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai satu hadis, yang mana hadis ini bertema haji, yang berbunyi wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'ul uli al jannah, yang mana artinya adalah haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Dan kita akan membahas penggalan-penggalan dari hadis ini ya, yang mana penggalan yang pertama yaitu wal hajjul mabruru, yang mana ini bermakna haji mabrur. Dan dalam penggalan hadis ini, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah dan tidak tercampur dengan dosa. Nah, menurut para ulama, haji mabrur ini adalah haji yang dikerjakan sesuai syarat dan rukunnya. Apabila seseorang itu berhaji dan orang tersebut menjalankan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Nah, apa saja sih syarat-syarat haji? Yaitu ada Islam, baligh, berakal, merdeka, dan juga dia mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dan kemudian ada rukun-rukun haji, yaitu ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan juga tertib ya. Dan kemudian syarat haji mabrur itu tidak disertai dengan kemaksiatan ataupun riya. Jadi seseorang yang berhaji itu tidak boleh melakukan maksiat ataupun riya setelah dia menunaikan ibadah haji. Maka ketika dia tidak bermaksiat, dia tidak riya, maka dia bisa dikatakan haji yang mabrur. Nah, apa sih maksiat di sini? Itu bisa seperti perkataan yang keji, perbuatan tidak jujur, pertengkaran, ataupun dosa-dosa yang lainnya ya. Dan juga ada meninggalkan perbuatan keji, fasik, dan bertengkar selama haji. Itu adalah ciri-ciri haji yang mabrur, yaitu meninggalkan perbuatan yang keji, fasik, dan bertengkar selama haji. Karena perbuatan itu tidak boleh dilakukan, karena itu akan mengurangi nilai hajinya. Dan kemudian langsung membawa perubahan positif dalam akhlak dan juga ibadah setelah berhaji, yang mana di sini seperti perubahan akhlak, yaitu menjadi lebih jujur, tidak bisa mengatur emosional, menjaga kesabaran ya tadi ya, terus memperkuat silaturahmi, tidak sombong gitu. Dan juga ada perubahan ibadah, yang dimana lebih konsisten dalam melaksanakan ibadah ya, tidak menunda-nunda waktu sholat, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan juga sedekah, ataupun selalu mengaji ya, dan juga menjauhi maksiat, meningkatkan keikhlasan. Nah, dari perubahan-perubahan ibadah dan perubahan akhlak yang sudah saya jelaskan ini tadi, ketika seorang haji dan setelah dia melakukan ibadah haji dan dia memiliki perubahan akhlaknya dan juga ibadahnya semakin baik ya, maka dia bisa dikatakan haji yang mabrur. Dia meninggalkan maksiat, dia tidak riya, dia tidak sombong, maka itu bisa dikatakan haji yang mabrur. Tapi ketika seorang yang sudah melakukan haji namun dia melakukan masih melakukan kemaksiatan, dan juga gelar hajinya itu dipergunakan hanya untuk riya, sombong, dan pamer akan dia yang sudah haji, maka dia tidak bisa dikatakan haji yang mabrur, karena adanya faktor riya, kesombongan, dan itu termasuk ataupun mereka yang melakukan kemaksiatan setelah berhaji ya, itu tidak bisa dikatakan haji yang mabrur. Namun ketika setelah beribadah haji ataupun di saat dia haji, dia bisa menjaga sikap, dia tidak bertengkar, dia tidak
setelah berhaji dia tidak sombong, tidak riya, dan memperbaiki segala akhlak dan juga ibadahnya, maka mereka bisa dikatakan haji yang mabrur, karena ibadah-ibadahnya tadi dilakukan dengan ikhlas, dilakukan tidak ada unsur riya, dan juga tidak ada kemaksiatan setelah berhaji. Dan penggalan yang terakhir yaitu yang berbunyi laisa lahu jazaa illa illal jannah, yang mana penggalan hadis ini berarti bahwa satu-satunya balasan bagi haji mabrur adalah surga. Maka sebaik mungkin seseorang haji harus memastikan bahwa perilakunya berubah menjadi lebih baik setelah berhaji, dan ataupun kita harus bersikap berakhlak itu lebih baik, ataupun beribadah setelah berhaji kita harus memiliki sikap yang baik, ataupun ibadah kita menjadi lebih baik. Dan intinya segala hal kita harus meningkatkan ibadah dan juga meningkatkan akhlak kita ke yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari penjelasan hadis yang sudah saya bawakan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.